Shalom Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya akan bicara tentang mengasihi. Mengasihi. Banyak orang berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Banyak orang berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai aku seperti yang Tuhan mau. Tetapi sebenarnya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apabila kita berani berkata, Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku sangat-sangat mengasihi Engkau. Dan hidupku, ku persembahkan untuk Engkau. Saudara-saudara, ketika kita melakukan itu tuh, dan kita mengatakan itu, Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar. Dia lihat apa yang ada di dalam hati kita. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus, maka di dalam hidupnya dia akan melakukan apa saja yang Tuhan suruh, tanpa berkata tidak Tuhan, tanpa bertanya kenapa Tuhan, kenapa. Dia cuma lakukan. Kenapa? Karena dia percaya. Dia percaya rancangan Tuhan atas dia adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya walaupun rasanya yang Tuhan suruh itu kayaknya gak masuk akal, kayaknya semua itu gak baik, tetapi karena dia yakin dan percaya, dia lakukan bagian dia dengan baik. Punya ketulusan. Cerita tentang Abraham. Janji Tuhan terhadap Abraham. Abraham keturunannya begitu banyak. Sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit. Padahal dia cuma punya anak satu, Ishak. Dan Tuhan suruh dia bawa anaknya itu, dibawa untuk dipersembahkan sebagai korban. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang dengan akal sehat, dengan logika, anak cuma satu disuruh dipersembahkan, bagaimana menjadi keturunan yang begitu banyak? Tetapi yang Abraham tidak menunda-nunda, dia cuma taat. Dia katakan iya Tuhan, dan dia siap, dia lakukan hal itu. Dia bawa anaknya ke gunung, dia persembahkan anaknya. Dan ketika saudara, mungkin dia pikir di sana ada korban yang lain, tetapi tidak ada. Tetap dia ikat anaknya, dia siapkan, dia mau bunuh anaknya. Tuhan lihat hatinya Abraham. Ketika itu dia lakukan, maka Tuhan katakan stop. Lalu tiba-tiba ada domba yang tersangkut. Saudara-saudara, dan anaknya gak jadi dipersembahkan. Tuhan menguji Abraham, dan Abraham itu tulus. Apakah saudara dan saya, ketika Tuhan uji, ketika Tuhan izinkan masalah itu datang, padahal janji Tuhan itu besar, kita tetap percaya, kita tetap berserah, kita tetap yakin rancangan Tuhan atas kita adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam hidup ini lakukan firman Tuhan. Lakukan. Ketika firman Tuhan mengajarkan kita tidak membalas jahat dengan jahat, kita boleh mengampuni saudara. Itu gak gampang. Tetapi apabila kita ingat akan firman Tuhan berkata, apabila engkau mengasihi aku, maka engkau akan mau melakukan apa saja. Kalau kita punya prinsip, apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita tidak melakukan untuk manusia, kita melakukannya untuk Tuhan, maka tidak ada hal yang kita tidak bisa lakukan. Pasti bisa. Saudara-saudara, satu kali ada seseorang yang cukup dekat sama saya. Saya, saudara, mau menolong dia. Saya dapat kredit di bank, dia butuh uang untuk katanya waktu zaman itu untuk bayar konseksi atau apa, saya pinjamkan ke dia. Ternyata dia nggak bisa kembalikan uang saya. Bertahun lewat tahun saya pegang BPKB dari kakak-kakaknya, bukan punya dia juga ada, tapi mobil-mobil mewah dari kakak-kakaknya.
dia tidak bayar saya kredit macet di bank, saya harus melunasi di bank. Saudara, dan Tuhan suruh saya apa? Kembalikan BPKB itu. Saya bilang, Tuhan, dia belum bayar saya, tapi Tuhan katakan kembalikan. Saudara, saya telepon kakaknya, saya kembalikan BPKB itu kepada masing-masing. Mereka tanya, apakah adik saya bayar? Saya bilang, enggak, adik kamu enggak bayar, tapi Tuhan suruh saya kembalikan BPKB ini. Saudara, saya kembalikan, saya lakukan bagian saya. Rasanya saudara, kalau bukan untuk Tuhan, mana bisa saya pikir. Cek adiknya masih banyak dengan saya. Tapi kata Tuhan, kembalikan, saya cuma taat, saya kembalikan. Saudara-saudara, tetapi saya tidak menjadi susah. Ketika saya lakukan bagian saya, bagaimana Tuhan memberkati saya. Di dalam segala aspek saya, di dalam setiap kebutuhan saya, Tuhan campur tangan. Tuhan katakan, karena engkau taat, maka engkau tidak akan pernah jatuh tergeletak, tidak akan pernah mengalami sesuatu yang buruk. Karena sebelum yang buruk itu datang, tangan Tuhan selalu menopang saya. Saya sangat yakin dan percaya. Saya lakukan bagian saya. Saudara, sampai dengan hari ini saya tidak pernah berkekurangan, walaupun tidak berkelimpahan, karena versi kaya bagi saya adalah pas butuh, pas ada. Setiap apapun yang saya butuhkan, Allah menyediakan. Firman Tuhan digenapi, Allahku senantiasa memenuhi setiap kebutuhanku menurut kemuliaan dan kekayaan. Belakangan orang yang utang saya itu, saudara, dia jadi bupati. Dan orang katakan tagih dia. Saya bilang enggak. Kalau dia punya hati, dia bayar. Kalau dia enggak, saya pun tidak jadi miskin kalau dia enggak bayar saya. Karena Tuhan membayar saya, memberkati saya lebih daripada apa yang saya pikirkan. Saudara-saudara, punyalah hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Maka apapun yang Tuhan mau kau lakukan, kau akan mampu melakukannya. Karena engkau melakukannya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ketika kau lakukan itu, maka di dalam hidupmu engkau akan heran dan tercengang-cengang. Apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, apa yang tidak pernah didengar oleh telingamu, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin.